Mas? Wah. Oh, kayak seolah-olah sudah bersiap-siap ya. Sekarang sudah mengetuk pintunya mungkin. Oh iya. Nih. Kalau mau hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Tuan. Kami adalah sahabat-sahabat dari Tuan Septarangga yang dengan sengaja ingin bersilaturahmi ke perguruan Gedang Keleh. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan mengenai permasalahan di dalam kehidupan kami. Oh, baiklah, dengan senang hati, silahkan, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata dari bangsa manusia yang ingin bertemu dengan saya. Ya, karena baru saja perwakilan dari perguruan Pasir Merah, yaitu Tuan Septarangga, berbicara terhadap saya. Akan ada yang ingin bertemu dan berbicara dengan pimpinan perguruan Gedang Keleh. Apakah beliau ada, Tuan? Itu saya sendiri. Mohon maaf, kami lancar. Siap, Maha Guru. Maafkan kami. Mohon maaf. Baik, Maha Guru Gedang Keleh. Sebelumnya, mohon maaf bila mana sudah mengganggu waktunya. Tidak masalah. Di sini, kalian juga memiliki hubungan dekat dengan perguruan Pasir Merah. Maka, saya juga akan menyebut kalian dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin nantinya saya sampaikan terhadap Maha Guru. Jadi seperti ini, Maha Guru Gedang Keleh. Perkenalkan, nama kami Tim Gase. Kami dari Banyumas. Alhamdulillah, jalan kaki menuju ke wilayah ini lumayan panjang, namun terbayar lunas. Karena apa? Langsung ditemui oleh Maha Gurunya langsung. Bila mana diizinkan Maha Guru, saya ingin sekali bertemu dengan salah satu murid dari perguruan Gedang Keleh yang bernama Kiwungu. Jadi, kedatangan kalian ke perguruan saya, perguruan Gedang Keleh, itu ingin bertemu dengan Kiwungu. Betul sekali, Maha Guru. Jika memang seperti itu, maka nanti saya akan undang Naswungu untuk bertemu dengan kalian. Ibumu. Ya, Kiwungu itu memiliki nama Naswungu. Oh, namanya Naswungu. Benar sekali. Lah, Maha Guru bernama siapa? Nama saya Ironggo Gedang Keleh. Oh iya. Namanya apa namanya? Gedang Keleh. Ada sejarahnya apa, Maha Guru? Iya, mohon maaf, Pak Guru. Dari tadi mungkin ini sedikit mengganggu ya. Tapi saya dengar nama Gedang Keleh, saya tersenyum sendiri dari tadi. Itu sebenarnya gimana sih? Ya memang, nama Gedang Keleh sendiri itu memiliki sejarah yang itu mencangkup di dalam kehidupan saya. Oh, memang ada sejarah. Benar sekali. Pada waktu itu, setelah saya melakukan sebuah pertarungan, saya berhasil dikalahkan oleh salah satu makhluk. Dan saya terlempar begitu jauh. Saya tidak tahu saya berada di mana. Namun, pada saat itu, saya 10 hari tidak memakan sebutir nasi ataupun makanan apapun. Dan saya diselamatkan pada saat saya menemukan Gedang Keleh itu. Oh, pisang. Di hutan berarti. Benar sekali. Akhirnya memberikan nama perguruannya Gedang Keleh sebagai penyelamat. Ya, namanya unik dan bagus. Itu sebagai pengingat saya bahwasanya dahulu
saya hidupnya pernah diselamatkan oleh Kedangkele. Iya, Baik. bagus kan, Guru. Ya, terima kasih bersedia menceritakan ini, Mas Guru. Tidak masalah, saya akan undangkan Naswungu terlebih dahulu. Silakan, Mas Guru. Iya. Tuan Guru. Berdirilah. Seperti ini, Naswungu. Ada beberapa manusia yang datang ke perguruan saya dan ingin menemuimu, ingin berbicara kepadamu. Silakan. Jika memang kalian memiliki urusan, selesaikanlah. Baik, Tuan Guru. Saya akan kembali terlebih dahulu. Mohon izin, Mas Guru. Terima kasih banyak. Baiklah. Assalamualaikum. Ibumu atau Kinaswungu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Punten. Mohon maaf, Kinaswungu. Bolehkah saya meminta waktumu sebentar? Ada apa gerangan? Ada segerombolan manusia mencari saya. Duduklah. Alhamdulillah. Sepengetahuan saya, selama saya hidup, saya tidak pernah sekalipun berurusan dengan bangsa manusia. Ada apa, manusia? Seperti ini, Kinaswungu. Jujur, perjalanan kami sampai menuju ke tempat ini itu memang panjang. Dan tentunya adanya saya datang ke sini bukan hanya cuma-cuma, namun banyak sekali kepentingan yang ingin saya sampaikan terhadap Kinaswungu. Sebelumnya mohon maaf, apakah Kinaswungu pernah memiliki istri yang bernama Sania? Iya, saya memang pernah memiliki istri yang bernama Sania. Untuk apa kau menanyakan mantan istri saya itu? Baiklah. Apakah hubungan Kinaswungu dengan Ibu Sania dikaruniai anak? Kau tahu dari mana, manusia? Nanti akan saya ceritakan semua, tapi sebelumnya saya butuh konfirmasi dari Kinaswungu atas apa yang ingin saya sampaikan nantinya. Hasil pernikahanku dengan Sania. Memang saya dikaruniai satu orang anak laki-laki. Namun, karena lain dan satu hal, setelah anak itu berumur 5 tahun, saya meninggalkan dia. Meninggalkan Sania, meninggalkan keluarga kecil saya. Sekarang sudah berlalu 25 tahun. Mungkin, kalaulah anak itu masih hidup, sekarang sudah berumur 30 tahun. Siapakah nama dari anak itu, Kinaswungu? Namanya Vindi Rafdila. Baiklah. Berarti semua yang saya cocokkan itu sama. Kau masih belum menjelaskan apapun tentang yang kau tanyakan. Jadi seperti ini. Anakmu, Vindi Rafdila, sekarang sedang melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan. Saya mengakui, anakmu Vindi Rafdila memang makhluk yang pintar. Dia bisa menciptakan banyak hal
dengan imajinasinya menghasilkan banyak hal. Namun sayangnya, kepintaran itu salah digunakan. Seperti ini, Kinas Wungu. Jujur, beberapa pekan ini saya memang sedang berpelik dengan Binti Raftila. Kau sedang berurusan dengan Binti Raftila? Betul sekali. Kami mengatasnamakan sebuah perdamaian untuk penyelesaian sebuah masalah. Namun Binti Raftila masih berlindung di dalam kata sebuah kekuatan dan kekuasaan yang harus dibangun. Sekarang Binti Raftila berada di sebuah kerajaan. Kerajaan itu bernama Banteng Malang. Dia dipercayai oleh Tuan Raja Banteng Malang sebagai prajurit yang dimana bisa menciptakan sebuah keajaiban, melipat gandakan sebuah kekuatan 1 banding ribuan kekuatannya. Maksudnya, 1 prajurit memiliki kekuatan 1000 prajurit. Dengan hasil penelitian yang sudah dijalankan selama 10 tahun ini. Namun sayangnya di sini, saya meyakini penelitian itu memang terkesan sangat bagus untuk sebuah pertahanan. Namun kita semua sama-sama tahu, hukum alam, siapa yang hebat, itu yang akan kuasa. Dan apapun ada kekuasaan, di situ timbul sebuah perseteruan. Itu satu. Perdamaian akan hilang dengan ketika mereka merasa hebat dan kuat. Belum lagi ditambah permasalahan 1. Penelitian itu diambil dengan cara merugikan dari kaum bangsa lain dari Binti Raftila. Bangsa itu bernama Banul Jan. Apakah pernah mendengar? Banul Jan. Saya rasa saya pernah mendengar nama itu. Namun, saya lupa. Saya mendengar ataupun melihat ataupun membaca di mana. Saya rasa Banul Jan itu bukan hidup di zaman kita. Betul sekali. Itu suatu sejarah, bukan? Ya. Berarti anak saya Binti Raftila sekarang berurusan dengan kaum Banul Jan yang mana itu adalah bagian dari sejarah. Itu satu. Sebenarnya awalnya tidak diketahui. Ada suatu desa bernama Gimbing Tali. Mereka warganya merasa resah karena ada suatu penyakit yang ditimbulkan dengan terornya si Banul Jan. Kaki pada bengkak. Itu kaum manusia, bangsa manusia. Kaki pada bengkak, pada sakit, gatal-gatal, seperti mungkin bahasa dulunya itu kaki gajah. Belum lagi raungan-raungan, teriakan dari kaum Banul Jan yang terdengar sangat mengerikan, membuat semua warga dari Gimbing Tali merasa tidak nyaman dan terancam aktivitasnya. Belum lagi panen pada gagal, segala aktivitasnya semua akan terbatas. Ya, Dan kefatalan yang paling sudah terlihat, mereka akan kekurangan pangan karena hasil dari pertanian rusak. Setelah saya cari tahu sumber masalahnya, ternyata bersumber balas dendamnya kaum Banul Jan atas pemburuan habis-habisan yang dilakukan oleh si Binti Raftila, di mana darah dari Banul Jan akan disuntikkan ke dalam suatu makhluk lain dengan harapan kekuatannya bisa bertambah lipat ganda 1000 kali lipat.
Saya tidak menyangka binti Rafdila akan bergerak sejauh itu. Namun, saya sebenarnya tidak kaget kau mengatakan akan hal itu. Anak saya memang sudah pernah diramalkan oleh Maha Guru saya. Namun, ramalan itu memang tidak sejauh yang kau bicarakan. Ramalan itu hanya menceritakan bahwasanya nantinya saya akan dibunuh, ataupun anak itu akan menjadi pembunuh dari saya sendiri. Mungkin kalau saya rentetkan dari ceritamu dan saya sangkutkan dengan ramalan dari Maha Guru, itu akan terjadi. Saya akan dibunuh oleh anak saya sendiri. Berarti salah satu alasan jenengan meninggalkan mereka karena ramalan itu. Jadi seperti ini. Saya berguru di sini sudah lama manusia. Sebelum saya mengenal Sania. Sebelum saya memiliki anak yang bernama binti Rafdila. Lalu bertahun-tahun saya berguru di sini. Layaknya seorang laki-laki dewasa, pasti menginginkan pernikahan dan memiliki rumah tangga. Kinas Bungu, coba rokok dari bangsa manusia. Coba rokok ini. Terima kasih. Kalau itu nggak bakal bisa nyala. Mohon maaf. Ya. Lalu saya menikah dengan Sania. Setahun pernikahan, saya menemani istri saya di rumah yang kecil. Setahun setelah itu, saya kembali ke perguruan. Karena memang harus ada yang saya pelajari di perguruan itu. 2 tahun saya kembali dan meninggalkan Sania untuk menyempurnakan ilmu di perguruan Gedang Gele ini. Ilmu terakhir yang harus saya kuasai adalah ilmu tulang wang. 2 tahun berjalan, saya hampir menguasai ilmu tulang wang. Guruku menuturkan bahwasanya selama ilmu itu belum benar-benar sempurna, jangan sesekali kau pulang ke rumah dan mendatangi istrimu. Namun, saya yang waktu itu masih muda dan baru menikah hanya beberapa tahun saja. Saya tidak bisa menahan itu manusia. Selain rindu, mungkin cinta yang menggebu-gebu di dalam hati saya yang membuat saya akhirnya melanggar perintah dari guru supaya saya tidak pulang ke kediaman Sania ataupun kediaman saya itu. Rumah kami kecil manusia. Dan dari hasil saya pulang, meninggalkan perguruan dan kembali ke istri saya dikaruniai seorang anak yang saya namakan binti Rafdila. Sebelum saya pulang, guru menuturkan
kau jangan sampai pulang dan jangan sampai bergaul dengan istrimu. Karena apabila dari pergaulan itu kau menghasilkan ataupun mempunyai keturunan dari berhubungan dengan istrimu, nantinya anak itu yang nanti akan menjadi akhir hayat saya ataupun yang akan membunuh saya di kemudian hari. Saya mengacukan akan hal itu. Ramalan dari Mahagurunya. Ya, itu adalah sebuah ramalan dari Mahaguru saya. Saya yakin Mahaguru tidak hanya mengucapkan itu tanpa dasar. Saya butuh informasi ini. Saya hanya diberitahu oleh Mahaguru tentang hal itu setelah anak saya keluar ataupun binti Rafdilah lahir. Di saat itu juga saya teringat dengan ramalan guru. Tidak panjang lebar, saya langsung kembali ke perguruan dan menceritakan semua yang terjadi. Saya mengatakan kepada guru bahwasanya hasil dari kepulangan saya dan meninggalkan perguruan, saya memiliki anak laki-laki yang saya beri nama binti Rafdilah. Guru saya langsung terbelalak matanya. Dia seolah-olah kaget mendengar kabar itu. Kabar yang seharusnya membahagiakan, namun karena ramalan yang sudah pernah diramalkan, beliau sampai terkaget-kaget mendengar apa yang saya katakan. Lalu, di obrolan saya dengan Mahaguru di tengah-tengah malam, guru memerintahkan saya pulang dan membunuh binti Rafdilah. Saya tidak menanyakan alasan itu. Karena saya lebih mempercayai perkataan guru. Ramalan guru adalah mutlak bagi saya. Dengan niat untuk berbakti dan menuruti perkataan dari guru saya pulang dengan niat membunuh anak saya sendiri. Sesampainya saya di rumah, Sania mengetahui niat saya yang akan membunuh binti Rafdilah dikala itu masih kecil. Sania bertengkar dengan saya. Hingga pada waktu itu, saya sedikit tersulut api emosi. Namun, saya mencoba meredam emosi saya. Saya mengurungkan niat untuk membunuh binti Rafdilah. Namun saya menalak istri saya. Istri saya ceraikan. Saya berkeniatan untuk hidup tanpa mereka berdua, supaya saya menghindari dari ramalan sang guru. Lalu saya kembali ke perguruan Gedangkele. Hingga saat ini. Hingga saat ini, saya tidak mengetahui kabar dari Sania dan anak saya binti Rafdilah. Dan kau membawa berita tentang mereka berdua, tentang binti Rafdilah. Saya sekarang paham apa yang dimaksud guru tentang ramalan itu. Mungkin dengan penelitian yang kau tadi mengatakan bahwasanya anak saya adalah seorang peneliti di Kerajaan Banteng Malang. Mungkin dengan jalan itu nantinya saya akan terbunuh oleh tangan anak saya sendiri. Ramalan itu benar-benar menjadi kenyataan sekarang. Tinggal menunggu waktu. Jangan seperti itu, Kinaswungu. Ya. Apakah saya diizinkan untuk bertemu Mahaguru untuk menanyakan beberapa hal mengenai hal ini? Tentunya. Alangkah baiknya kita bicarakan dan diskusikan masalah ini bersama yang bersangkutan yang konon meramalkan hal ini. Saya meyakini
ada rahasia besar yang tidak disampaikan oleh Maha Guru terhadapmu. Kalau memang menurutmu seperti itu manusia, saya akan memanggilkan Maha Guru untuk berbicara dengan kalian. Silahkan. Ramalan lagi. Aduh, pusing. Jangan sekali-kali meramal ya, sedulur ya. Imbasnya Assalamualaikum, nanti Maha seperti Guru. ini. Ada yang dibicarakan lagi manusia ini dengan Maha Guru. Nggih. Assalamualaikum, Maha Guru Ronggo Gedanggeleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah permasalahan yang sedang kalian hadapi sudah dibicarakan? Sudah, Maha Guru. Namun ada beberapa hal yang janggal menurut saya di sini. Sebelumnya mohon maaf manusia. Apakah engkau membawa lintingan kembali untuk guru saya Nikmat? Mohon maaf Tuan Guru. Ngomong-ngomong, sebenarnya kepentingan apa yang sedang kalian ini bicarakan? Ini mengenai anak laki-laki dari Kinas Wungu bersama Tania. Tadi sudah bercerita panjang kali lebar mengenai sebuah ramalan, yang dimana ramalan itu katanya jika bila mana anak itu tetap hidup akan membunuh ayahnya sendiri. Mohon maaf, Maha Guru Ronggo Gedanggeleh. Sebenarnya apa maksud dari ramalan tersebut? Sebenarnya yang dimaksud itu bukanlah sebuah ramalan. Namun itu adalah sebuah pantangan. Oh, pantangan. Jadi, jika yang kau maksud itu adalah anak yang lahir oleh pasangan Naswungu dan istrinya pada saat itu, yang menjadi masalah saat ini, itu sebenarnya sudah pernah saya wanti-wanti. Pada saat dahulu, Naswungu sedang mempelajari sebuah ajian tulang wangi. Itu jangan sesekali melakukan sebuah hubungan intim dengan keluarga, istri ataupun wanita lainnya. Karena nantinya jika di dalam sebuah hubungan intim itu melahirkan anak, itu nantinya akan menjadi pantangan dirinya sendiri. Yang bisa kita sebut itu adalah titisan tulang wangi. Maksudnya bagaimana? Kurang jelas kami, Maha Guru. Jadi seperti ini. Bagi setiap makhluk siapapun itu yang sedang mempelajari sebuah ajian tulang wangi, itu dilarang keras Untuk melakukan hubungan untuk badan. melakukan sebuah hubungan badan ataupun hubungan intim. Baik. Karena nantinya jika mereka melakukan hubungan badan ataupun hubungan intim yang nantinya bisa melahirkan seorang anak, dan anak itu akan menjadi sebuah titisan dari tulang wangi itu sendiri. Yang dimana titisan tulang wangi akan membunuh, Yang akan membunuh, mengalahkan, menaklukkan sang penguasa ajian tulang wangi. Secara naluri,
mereka nantinya akan mencari di mana pemilik dari ajian tulang wangi.